Afan Ustadz, kebetulan Ustadz di depan para suami. Nasihat, tolong diberikan nasihat kepada suami-suami karena suka sibuk dengan HP sepulang kerja. Padahal dia pengen ngobrol. Bagaimana nasihatnya? Masya Allah, ini pesanan khusus jamaah. Iya. Jadi para suami, banyak suami jadi suami nggak pernah kuliah persuamian. Gimana dia bisa jadi suami padahal nggak pernah kuliah persuamian? Kalau engineer pantas dia sekolah 4 tahun sehingga dia bisa jadi insinyur di tempat itu. Karena banyaknya orang-orang yang menikah tanpa persiapan dan tanpa mengetahui hak serta kewajiban, muncullah masalah-masalah ini. Rasulullah SAW, beliau habis sholat isya pulang ke rumah istrinya. Beliau nggak langsung tidur, beliau ngobrol sama istrinya. Kenapa? Wanita ini perlu teman ngobrol. Kalau antum di luar bekerja, ketemu banyak sohib, udah capek ngobrol sama mereka. Ketika istri ditunggu-tunggu, suaminya datang. Tahu-tahu suaminya datang, ketawa-ketawa sendiri. Nih ibu-ibu kalau dapat suaminya ketawa-ketawa sendiri, bawa Quran langsung. Baca Quran di sebelah suaminya. Nah, baca Quran aja. Baca Quran. Tanya, kenapa baca Quran? Iyalah bang, biar selamat kita. Sahih jamaah. Jadi handphone ini penyakit yang mengurangi kebahagiaan dan kegembiraan kita. Rasulullah SAW mengatakan, ingat, matamu punya hak, dirimu punya hak, tamumu punya hak, dan istrimu punya hak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Berikan hak itu kepada pemiliknya. Jadi kita itu harus profesional dan proporsional. Proporsional. Jadi bahasa Indonesianya apa sih proporsional? Gimana? Porsinya pas. Porsinya pas. Ini istrimu punya hak. Engkau akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka para suami hendaklah tahu diri. Dan istri ketika melihat suaminya seperti itu, jangan buat keributan. Kadangkala istri marah teriak-teriak, bukan sakinah yang didapat, malah keributan yang terjadi. Terus gimana Ustaz? Kalau ngomong sama suami, ngasih nasihat suami itu, coba bisik-bisik. Bang, aku ingin cerita. Terus tinggal suami. Jadi setelah bisik-bisik ditinggal suami. Tapi kalau ngomong sambil teriak-teriak, pulang kerja handphone langsung dipegang, ribut sudah. Jangan, dia itu pemimpin, dia itu komandan di rumah. Maka tolong jadikan dia sebagai pemimpin. Hormatin suami. Dan para lelaki hendaklah tahu diri. Tahu diri. Jamaah rahimakumullah, ana pernah suatu saat itu capek dengan handphone. Capek karena diteleponin orang, WA, konsultasi. Dalam hati, ya Allah, enaknya kalau nggak punya handphone. Subhanallah, ana waktu itu perjalanan ke Medan, handphonenya hilang. Wah subhanallah, 3 hari nggak pegang handphone, nikmat hidup itu jemaah. Nggak ada yang telepon, nggak ada yang apa. Sahih, ternyata kebahagiaan kita hilang di handphone itu. Maka usahakan ketika masuk rumah dimatikan handphonenya. Kalau memang ada urusan penting, itu waktu buat istri dan anak-anaknya ngomong, Afwan, ana ada urusan penting, sebentar ana mau ngobrol atau mau WA atau apa, sehingga engkau bisa menempatkan diri. Nabi SAW, beliau komandan perang, panglima perang, imamul muslimin. Kalau masuk rumah, beliau menjadi suami yang baik, menjadi bapak yang teladan sallallahu alaihi wasallam. Beliau bantuin urusan keluarganya. Itu orang yang bijak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, ini kembali kepada sunnah, jemaah.
Artinya kalau bicara sunnah Nabi, seperti itu Nabi alaihissalam berkeluarga. Barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya, ada keluarga yang awalnya dia mempunyai masalah. Setelah itu dengan ada masalah tadi, dia tidak mau saling berbicara. Jamaah dengar nggak? Nggak dengar, Ustaz. Ada keluarga yang mana ada masalah di dalam keluarga tadi. Setelah ada masalah, maka mereka saling tidak berbicara. Kemudian pertanyaannya, Istilahnya, bagaimana kalau seperti itu? bagaimana kalau seperti itu? Mungkin sakit, jemaah. Coba diperiksakan, suaranya hilang mungkin. Kita tuh husnudzon, jemaah. Mungkin ini kenapa nggak bicara ya? Taib. Siapa yang harus mulai bicara? Ketika kondisinya saling diam. Istri apa suami? Ibu-ibu, istri apa suami? Salah. Istri. Nah, ini kita bicara sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tapi juga kondisional jemaah. Nabi alaihi salatu wassalam pernah memulai bicara istrinya karena istrinya yang sedang marah. Tapi secara umum, ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada para sahabatnya, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Mau nggak kalian aku kasih tahu wanita-wanita atau istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga? Dengerin ibu-ibu nih, sifat wanita penghuni surga. Kata beliau, kullu waludin wadudin a'udin idza usiat ilaiha au asaa idza usiat ilaiha, na'am, au dzulimat au zalamat. Semua wanita yang penyayang, yang subur, yang suka kembali kepada suaminya, yang kalau disakiti sama suaminya atau dia menyakiti suaminya, dia dizolimin atau dia menzolimin, posisinya sama nih. Perempuan ini disakitin atau dia menyakiti suaminya, dia akan datang kepada suaminya. Dia letakkan tangannya di tangan suaminya, lalu dia pandang wajah suaminya sambil mengatakan, la adzuku bi ghamdin hatta tardo. Suamiku, aku tidak akan pejamkan mataku sampai engkau ridho sama aku. Allahu Akbar. Itu wanita penghuni surga kayak gitu jemaah. Bapak-bapak cocok nggak? Oh, ini bukan bicara cocok nggak cocok jemaah, ini sunnah. Tapi dengerin dulu. Kalau kondisi istrinya memang sedang marah dan kita tahu kita mungkin yang salah, maka yang paling baik sebenarnya yang memulai pembicaraan. Ketika Aisyah sedang marah kepada Nabi SAW sampai mengangkat suaranya, kemudian datang Abu Bakar. Abu Bakar di luar rumah mendengar keributan di dalam rumah Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam minta izin untuk masuk rumah. Lalu dia mengatakan kepada Aisyah, atarfa'ina sautaki ala Rasulillah ya binta Ummi Ruman. Berani-berani yang kau mengangkat suaramu atas Rasulullah SAW. Itu mau digampar Aisyah sama Nabi alaihi salatu sama Abu Bakar Siddiq. Ketika datang Abu Bakar, Nabi langsung belain Aisyah. Akhirnya Abu Bakar keluar rumah. Ini masih diem-dieman ini jemaah. Lalu Nabi mengatakan kepada Aisyah, engkau nggak ngelihat tadi aku belain engkau dari orang yang memukul kau tadi? Betul, Nabi mengatakan itu sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketawa-ketawa mereka jemaah. Artinya rumah tangga ini harus main tarik ulur jemaah. Kalau suami narik, ibu ngulur. Ulur aja sampai kemana? Ulur. Nanti dia capek sendiri, tarik kemudian jemaah. Seperti itu. Tapi kalau suami menarik, si ibu menarik, putus. Maka harus ada tekniknya. Abu Darda radhiyallahu taala anha mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, nih suami istri, suami itu harus ngomong sama istrinya. Antum harus terus terang ngomong sama istri.
Dek, aku nggak suka ini itu. Sampaikan. Kadang-kadang dia nggak ngerti. Kadang-kadang ada suami yang diem gitu ya, marah. Si istri bingung kenapa marah gitu loh. Padahal suami tahu kenapa dia marah, istrinya atau kasih tahu. Nih Abu Darda ngomong sama istrinya. Ya Ummu Darda, wahai Ummu Darda, idza ghadibtu farabdi. Kalau aku sedang emosi marah, tolong bikin aku seneng. Cari keridhaanku. Jangan malah engkau marah juga, jangan. Wa idza ghadibti raddaituki. Kalau engkau yang marah, aku akan berusaha mendinginkan dirimu. Tanpa seperti ini kita akan cepat berpisah. Nggak ada yang sempurna jamaah. Tak ada gading yang tak retak. Istrimu bukan bidadari dan engkau bukan malaikat. Maka hendaklah kita minta tolong sama Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Motivasi apa agar dapat mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW seperti mengangkat pakaian di atas mata kaki atau memelihara jenggot? Artinya ingin motivasi. Subhanallah jemaah, kemarin di Indonesia sempat ribut setelah Menteri Agama baru diangkat. Ribut urusan pakaian cingkrang sama cadar buat perempuan. Sampai rame seperti itu. Kenapa sih? Soalnya Ustaz, itu istri-istrinya teroris itu pakai cadar Ustaz. Kemudian orang-orang yang radikal itu cingkrang. Nah, kalau ada yang salah, ada oknum mungkin yang memang salah dalam beragama tidak sesuai dengan sunnah, bukan berarti sunnah Nabi SAW kemudian ditentang dan ditinggalkan, apalagi dibenci. Kata Nabi SAW tadi hadis yang kita bacakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang nggak suka, mungkin dia mengamalkan jamaah, tapi dia nggak suka, maka bukan dari golongan. Berkaitan dengan cingkrang nih jamaah, mungkin kita mendengar pembahasan para ulama. Antum kalau baca kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi bahas tuh di sana tuh tentang mengangkat pakaian di atas mata kaki. Beliau mengatakan haramnya memanjangkan pakaian di bawah mata kaki kalau sombong, dan makruhnya kalau tanpa sombong. Itu pendapat Imam Nawawi. Artinya hukum yang terendah memanjangkan pakaian di bawah mata kaki itu makruh. Makruh itu artinya dibenci. Ini kalau kita bicara tadi pendapat Imam Nawawi. Sebagian ulama mengharamkan. Mereka mengatakan kalau tanpa sombong itu di neraka saja, tapi kalau plus sombong Allah tidak akan lihat kepada orang itu. Hati-hatinya banyak dalam hal ini. Terus sikap kita gimana sekarang Ustaz? Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jamaah, selesai dia ditusuk, darah itu mengucur dari bawah pusarnya. Umar bin Khattab dikasih minum susu itu, susunya itu keluar. Artinya sudah rusak isi dalam perutnya Umar bin Khattab. Dokternya itu mengatakan, ausi ya Amirul Mukminin, udah engkau wasiat sudah, udah nggak bisa selamatkan lagi. Lagi kondisi beliau di atas sakit seperti itu, ada seorang pemuda yang lewat di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia bela sungkawa ya, memuji Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia pergi. Ketika pergi, dilihat pakaiannya itu menyapu lantai di bawah mata kakinya. Lalu Umar mengatakan, "Rudda alayya syab, rudda alayya syab." Kembalikan anak muda itu. Kembalikan anak muda itu. Setelah dikembalikan, Umar mengatakan kepada pemuda ini, "Irfa thawbak fa innahu atqa li rabbika wa anqa li thawbika."
Umar mengatakan, angkat pakaianmu. Sesungguhnya itu lebih bertakwa kepada Tuhanmu dan lebih bersih untuk pakaianmu. Itu Umar mengatakan itu. Pernah Nabi SAW melihat sahabat jalan, pakaiannya menyapu jalan. Lalu Nabi memanggil sahabat ini, mengatakan, ama fiyya qudwah. Dia mengatakan, apakah aku nggak jadi suri teladan buat engkau? Kata sahabat ini melihat, fa idza izaruhu ila nisfis sak. Ternyata sarungnya Nabi SAW itu sampai setengah betisnya. Ini sarung Nabi sampai setengah betisnya. Jadi intinya, kita kalau melihat ada perbedaan pendapat di antara para ulama yang mungkin jadi syubhat buat kita. Kalau syubhat itu ada yang mengatakan wajib, ada yang berpendapat wajib, ada yang mengatakan sunnah, maka ambil yang wajib. Lebih selamat buat kita. Artinya kan perintah, cuma perintah ini antara wajib dengan sunnah. Maka kita ngambil yang mana? Ya udah kita laksanakanlah. Orang nggak ada ruginya melaksanakan untuk menyelamatkan diri kita. Tapi kalau ternyata hukumnya antara makruh sama haram, ini ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, Ustaz. Yang lebih selamat yang mana? Tinggalkan. Yang bisa udah tinggalkanlah, lebih baik daripada ribut-ribut lah. Itu seperti itu. Maka mudah-mudahan itu memotivasi kita. Kalau bicara jenggot, Rasul SAW berjenggot enggak jemaah? Berjenggot enggak? Abu Bakar berjenggot enggak? Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Jenggot itu adatnya orang Arab, Ustaz. Apa benar itu tradisi orang Arab? Bukan. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan a'ful liha wahfus syawarib. Kalian biarkan jenggot kalian dan tipiskan kumis kalian, potong kumis kalian. Itu perintah Nabi SAW. Dan Nabi SAW dikatakan kathul lihya. Beliau itu lebat jenggotnya. Para sahabat Nabi itu bagaimana dia tahu kalau Nabi sedang sholat duhur atau asar, Nabi sedang membaca. Dari mana? Min ittirabi lihyatihi. Dari goyang-goyangnya. Bukan sini. Kalau sini goyang gimana kelihatan dari belakang jemaah? Dari mana? Dari sampingnya. Kalau yang di depan ya nggak mungkin kelihatan. Jadi Nabi SAW azimul lihya. Dan apa ruginya antum jamaah? Antum dapat pahala ketika mengamalkan sunnah Nabi SAW. Dan kalau ada yang belum bisa mengamalkan, tolong jangan merendahkan yang mengamalkan. Apalagi sampai membuli. Wallahi jamaah, kalau anak kuping anak dikatakan kambing waktu jalannya, ini kambing lagi lewatnya apa. Biasa itu jamaah. Tapi kita harus sabar. Kadangkala kalau anak lihat komen-komen di media sosial ya, mengatakan oh ini Ustadz ini kok kebalik ya rambutnya ya. Jadi itu banyak kali seperti itu jamaah. Artinya ketika antum tidak bisa mengamalkan sunnah, jangan mencela. Seharusnya antum berdoa, ya Allah bantulah hamba untuk bisa mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakumullah khair. Berikutnya, berdosakah kita sebagai anak meninggalkan ibu tinggal seorang diri, tetapi tiap bulan diberi jatah bulanan? Yang jadi masalah, istri dan anaknya itu tinggal di luar kota. Jadi kebetulan istri tidak berkenan untuk tinggal bersama ibu mertua. Apa saran Ustaz? Subhanallah jamaah. Iya, yang pertama nih buat kawan-kawan yang kerja di sini, antum harus dapat izin dari orang tua. Di masa Nabi SAW ada sahabat mau berjihad, bukan mau kerja, mau berjihad. Ditanya sama Nabi SAW, orang tuamu masih hidup? Masih hidup. Rasul SAW, pulang kamu, fafihima fajahid, kalau mau berjihad sana berbakti kepada orang tua. Ingat,
Antum nggak boleh kerja di tempat ini kecuali dengan izin orang tua. Kalau orang tua berat tidak mengizinkan, pulang. Tapi gimana Ustaz, anak nggak punya kerjaan? Ya Allah, yang kasih kerjaan kepada antum di Kuwait itu juga Rob antum di Indonesia. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat, ati walidaik wa in amaraka an takhruja min dunya. Taati kedua orang tuamu walaupun keduanya menyuruhmu untuk keluar dari duniamu. Dia mungkin sudah dapat posisi yang nyaman di Kuwait. Sudah hidupnya Masya Allah. Fulus jangan ditanya. Tapi orang tuanya telepon. Nah ibu sendirian, ibu minta engkau pulang. Pulang jemaah. Terus semua karir yang ana capai dengan lelah itu ditinggalkan. Naam. Kenapa? Di situ ada pintu surgamu. Pintu terbaik adalah orang tua jemaah. Maka buat yang tadi bertanya, antum lihat sekarang. Ibumu ridho enggak? Yang diinginkan ibu itu bukan hanya uang. Antum pikir uang itu cukup berbakti kepada orang tua? La. Wallahi jamaah. Ana merasakan. Alhamdulillah ana punya ayah sama ibu masih hidup. Ana rumah agak berjauhan, kira-kira 7 kilo dari rumah orang tua. Tapi ana selalu berusaha habis asar, ana nggak boleh ada kegiatan, ana ke tempat orang tua. Ayah ana pernah ngomong sama Syafiq. Syafiq tahu, yang baba tunggu setiap habis asar itu kedatangan Syafiq. Selesai. Cuma dia kepingin ngeliat anaknya jemaah. Bukan fulus. Gimana bahagianya orang tua ngeliat anaknya datang, ngobrol sama orang tuanya, cerita sama orang tuanya. Subhanallah, subhanallah. Kita kadang-kala lupa jamaah. Maka nasihat ana, antum izin lagi sama orang tua. Bu, boleh enggak bu? Kemudian kalau orang tua tinggal sendiri, enggak boleh tinggal sendirian. Antum cari orang yang tinggal sama orang tua, mendampingin orang tua. Karena enggak boleh tinggal sendirian di rumah. Nabi SAW melarang hal ini sunnah. Kenapa? Kalau ada apa-apa dan tidak ada orang lain di rumah itu, sampai ada yang mati 3 hari baru ketahuan. Mungkin orang tua antum jatuh, nggak ada yang tahu ketika dia tinggal sendirian. Mungkin ada ular yang menggigit dia atau apapun. Maka dilarang untuk bermalam sendirian. Hendaklah carikan kawan buat orang tua. Kalau orang tua mengizinkan. Siapalah, kalau memang antum harus bayar orang, bayar orang. Mungkin keponakan, mungkin siapa, datang sama orang tua. Seperti itu. Dan istri minta sama istri untuk mendampingin orang tua. Enggak Ustaz, istri ribut terus sama ibu. Dan istri enggak mau Ustaz. Ya jangan ganti. Jangan. Tambah istri. Betul, dan ini solusi jamaah. Antum dengerin dulu. Belum selesai ana ngomong. Jadi begini. Kadangkala ada istri yang dia merawat ibunya juga. Bang, aku punya ibu juga, sudah tua. Bang. Nggak mungkin aku tinggalkan ibuku. Terus gimana? Ibunya kita juga tua. Nggak ada yang merawat dia. Maka istri boleh nego sama saya. Udahlah abang cari istri satu lagi yang mendampingin ibunya abang. Masya Allah. Antum semangat banget. Itu jamaah. Tapi intinya tadi hendaklah berbakti sama orang tua. Jangan gara-gara istri antum lupa sama orang tua antum. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakumullah khair. Berikutnya, bagaimana hukumnya seorang istri menceritakan kejelekan suaminya kepada orang lain di depan suaminya dan suaminya diam saja? Di depan orang lain, di depan suaminya. Artinya dia menceritakan kejelekan suami itu, ada orang lain di situ, suaminya di situ juga, dan dia diam istilahnya suaminya, nggak ada menolak atau bagaimana. Artinya istilahnya ini, istri ini menceritakan kejelekan suaminya Di depan orang lain. di depan orang lain. Suaminya ada. Suaminya ada di situ juga, tapi diam saja. Suaminya diam saja. Iya. Gimana jemaah? Ya kalau suaminya diam aja biarin dia. Dia kan kejelekan.
Iya, suaminya diem aja gitu loh jemaah. Begini, itu tadi tidak disebut ghibah. Ghibah itu menceritakan kejelekan orang sedangkan orang itu tidak ada. Itu disebut ghibah. Kalau yang tadi itu bisa masuk pelecehan. Lebih parah. Karena dia jelek-jelekin suaminya. Dan subhanallah ibu-ibu, Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Perempuan-perempuan itu pakaian buat suaminya, suaminya itu pakaian buat istrinya. Tugas pakaian itu memperindah. Tugas pakaian itu menjaga dari dingin dan panas. Tugas pakaian itu menutupin kekurangan, bukan malah membongkar kekurangan. Kalau dia memang sedang konsultasi, terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana ada suami istri yang datang kepada Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, ini suamiku. Suamiku ini sholat malam terus, puasa sunnah terus." Dipuji sama istrinya. Kata Umar bin Khattab, "Oh, suamimu Masya Allah baik, engkau istri yang baik," memuji suaminya. Ada sahabat lain, kalau saya Ka'ab namanya, mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, itu istrinya sedang mengadukan suaminya." Maksudnya dia nggak disentuh sama suaminya. Kata Umar, "Betul, panggil lagi kata dia." Betul jemaah, ini ternyata suaminya ibadah terus, tidak memberikan hak istrinya. Dia menceritakan keburukan suaminya. Memang dalam pengadilan boleh seorang istri melaporkan, "Suamiku kayak gini, aku mohon solusi," gitu. Kalau yang terjadi itu nggak ada masalah. Si istri memang orang yang diceritakan keburukannya ini, memang dia memang ustadz yang diminta untuk menengahi. Dia katakan, "Ustadz nih suamiku kayak gini, nggak tahu lah, ana minta nasihat, apa benar apa enggak umpamanya." Itu nggak apa-apa. Tapi kalau istri menceritakan kejelekan suaminya tanpa ada niat untuk menasehatin, itu malah pelecehan jemaah. Maka hendaklah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair. Ada akhwat yang berniat untuk menikah. Yang ditanyakan bagaimana tip-tip agar mendapatkan jodoh sesuai sunnah Nabi dan doa, bagaimana doanya. Kemudian yang kedua, sunnah-sunnah Nabi apa yang berkaitan dengan pernikahan dan rumah tangga, dan bagaimana cara romantis sesuai dengan Rasulullah, ajar Rasulullah SAW. Ini pengajian khusus. Iya, ganti judul, kita mulai lagi sekarang ya dari awal. Baik, berkaitan dengan yang ingin menikah. Ini buat perempuan ya. Alhamdulillah, ana berbahagia sekali. Banyaknya orang-orang yang menikah tanpa pacaran. Orang dulu itu yang jauh dari sentuhan agama, ya rata-rata menikahnya dengan pacaran. Artinya sudah banyak yang haram yang dikerjakan baru menikah. Sekarang bagaimana caranya? Ingin menikah sesuai dengan syariat, ya tidak dengan pacaran. Terus gimana Ustaz? Kita kan perempuan. Perempuan itu posisinya menunggu, menanti. Ya tunggu aja. Jadilah orang yang baik, supaya yang melamar orang baik. Karena at-thayyibatu lit-thayyibin. Wanita-wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Wat-thayyibuna lit-thayyibat. Dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Maka jadilah engkau orang yang baik. Karena ada orang tua yang ketika melihat anaknya tidak pacaran, melihat anaknya pakai jilbab, dia mengatakan, "Nah, engkau nanti nggak laku, nah. Siapa yang mau sama kamu?" Itu terjadi di masyarakat yang memang belum belajar agama. Semua itu ada pangsa pasarnya. Wanita yang berjilbab yang akan melamar ya orang yang memang suka dengan wanita berjilbab. Jadi orang baik yang akan melamar nanti. Wanita yang mungkin dia memang ya membuka auratnya, yang pakai celana pendek atau apa jalan-jalan, ya akan dilamar oleh laki-laki yang sukanya kayak gitu. Sama gitu.
Maka hendaklah wanita yang menunggu lamaran ini menjaga akhlaknya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa, Ustaz? Banyak-banyak istighfar. Minta ampun sama Allah SWT. Dikirim tuh insya Allah. Tadi Imam bacakan surat Nuh. Bagaimana Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, Faqultu astaghfiru Rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Itu orang yang bertobat, yang kembali kepada Allah, beristighfar, dunianya dibukakan, dikasih anak sama Allah Azza wa Jal, dikasih taman-taman yang indah, dikasih sungai-sungai yang mengalir. Subhanallah jemaah. Maka hendaklah banyak-banyak istighfar perempuan ini. Jaga sholat malamnya, puasa sunnahnya. Mudah-mudahan Allah kirim tuh laki-laki yang soleh. Dan perempuan bisa menawarkan dirinya. Dia melihat kok ada pemuda yang rajin sholat ke masjid. Suami orang, astagfirullah. Ini menceritakan dirinya sendiri jamaah, kayaknya jamaah. Lihat rajin ke masjid tapi sudah punya istri. Boleh nggak nawarkan dirinya ibu-ibu? Bapak ini tanya ibu-ibu. Maka tolong lihat, jangan menawarkan langsung dirinya. Ketika ada orang soleh ya, mungkin ngomong sama orang lain, sama bapaknya, ayah, aku sudah umur ayah, mungkin ayah bisa carikan suami buat aku. Datang ke orang soleh, pemuda yang soleh. Ingat, akhlak dan agamanya baik, bukan cuma agamanya. Orang yang sholat 5 waktu di masjid bukan jaminan akhlaknya baik, bukan jaminan. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia minta saksi, datang seorang saksi, ditanya, man yuzakkik, siapa yang merekomendasikan engkau jadi saksi? Siapa yang memberikan tazkiyah bahwa saya engkau ini orang baik? Ada satu sahabat mengatakan, ana ya Amirul Mukminin. Ditanya sama Umar, engkau pernah safar sama dia? Melakukan perjalanan sama dia? Enggak. Engkau pernah urusan uang sama dia? 1 dirham, 2 dirham? Enggak pernah. Engkau bertetanggaan sama dia? Enggak, Amirul Mukminin. Engkau mungkin melihat dia sholat di masjid, kemudian engkau memberikan rekomendasi, iya Amirul Mukminin, fa innaka la ta'rif, engkau enggak kenal sama orang ini. Maka tolong yang mau menikah, jangan cuma ibadahnya yang dilihat, akhlaknya. Karena ibadah itu untuk diri dia sendiri. Akhlak ini yang sama orang lain. Seperti itu. Adapun pertanyaan yang kedua itu nanti kajian khusus. Barakallahu fikum. Nah. Jazakallahu khair. Ini ada pertanyaan berhubungan dengan pekerjaan, Ustaz. Jadi pada saat kita daurah begini, kita sering melakukan kegiatan di sore hari. Kemudian mereka ini harusnya kerjanya di sore hari. Apa? Kurang keras. Halo ya. Nah. Jadi ada seorang pekerja, sebenarnya dia itu ingin mengikuti seperti kajian seperti ini karena sore hari. Lah pas saat lihat jadwalnya, karena dia ada shift pagi, siang, sore, dia kebagian sore sehingga dia tidak bisa mengikuti kajian. Kemudian dia mengambil sick leave padahal dia tidak sakit, atau mungkin tujuan yang lain yang urgent. Dan jadi sebenarnya tidak sakit, ngambil sick leave untuk sesuai dengan tujuan tadi. Bagaimana itu? Gimana jemaah? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan jemaah tentang pekerjaan nih. Innallaha ahabba idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Seorang mukmin tuh kalau kerja totalitas, enggak setengah-setengah, full dia untuk pekerjaan. Itu seorang mukmin dalam pekerjaan. Jadi tidak setengah-setengah. Dalam urusan dunia pun seperti itu dia lakukan. Terus kalau kondisinya tadi, dia memang hendak ikut kajian, dia sampaikan kepada atasannya, aku mau ikut kajian, ini kajian jarang sekali, boleh nggak aku minta izin? Jadi terus terang jam, nggak apa-apa umpamanya dia dipotong gajinya, nggak apa-apa, ana mau bolos ya,
untuk sekarang ini potong gaji anak nggak apa-apa. Yang penting anak mau hadir kajian. Jadi jangan sampai dia itu tetap dapat gaji padahal absennya dia tanpa alasan. Dia sampaikan nggak apa-apa gajinya dipotong. Dipotong nggak gajinya kalau tanpa udzur jam? Dipotong. Kalau absen dipotong. Ya sudah, katakan anak absen, dipotong aja gajinya. Jangan antum mau tetap dapat gaji, bohong lagi izinnya. Enggak, tetaplah. Kita sebagai seorang muslim tunjukkan integritas seorang muslim dalam bekerja. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Jazakallahu khair. Di Kuwait ini ada beberapa toko emas terkenal mengadakan arisan emas dengan dalih mereka mengajak konsumen untuk berinvestasi. Misalnya setiap bulan 20 giri. Jadi setiap tahunnya konsumen bisa ambil emas seharga 260 giri, bukan 240. Dan itu atas kesepakatan mereka yang mau saya tanyakan, apakah hal itu termasuk perbuatan riba atau bukan? jemaah kalau nabung duit untuk dapat emas boleh. Jual beli emas ini syaratnya harus tunai. Syaratnya harus tunai. Kalau tadi nabung artinya sekarang kita ini mau beli emas nanti Ustaz setelah setahun. Sebulan berapa? 20 kedi. Berarti setahun dapatnya 24 kan? 240. Tapi ternyata dia mendapatkan kelebihan 20 kedi. 260. Dapat kelebihan 20. Dari mana kelebihan 20? Dari mana? Dari apa? Iya, sesuai dengan kesepakatan, betul. Tapi dari mana kelebihan 20 dia? Dia nggak investasi, dia bukan sedang kerjasama, itu yang namanya riba. Tambahan itu riba. Maka nggak halal. Kalau dia mau nabung, nabung. Nanti akhir tahun dia beli sesuai dengan uang dia. Berapa uang dia? 240 kedi. Tafadhol. Jadi belinya itu tetap kontan, ya maaf. Maka hati-hati, ini pertanyaan ini menarik sekali ya. Ketika orang mulai belajar agama, jadi mulai ada rasa takut dia. Ini halal apa haram? Selama ini kita banyak bekerja melakukan perbanyak kegiatan tanpa tanya itu halal apa haram. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khair. Berikutnya, bagaimana menyikapi ibu-ibu yang suka baper-baperan di medsos, misalnya di grup. Ada perkataan yang menurut kita sebenarnya biasa saja, bahkan nggak ada niat menyinggung orang lain, tapi tahu-tahu ada yang merasa disinggung, akhirnya live atau meninggalkan grup tadi. Bagaimana menyikapinya? Ya, jamaah rahimakumullah, kita itu jangan menyikapin orang lain seperti menyikapi diri kita. Dalam artian orang itu karakternya beda-beda, nggak sama. Ada yang mudah tersinggung, ada yang mudah bergurau, ada yang nggak bisa digurauin, ada yang mudah marah. Maka kita harus tahu nih, ketika berbicara di depan orang banyak seperti ini, kita harus tahu, oh anak nggak boleh ngomong masalah ini karena ada fulan yang nanti tersinggung. Kita umpamanya bicara tentang riba, ya hukum riba, kita tidak hendak menyinggung fulan, tapi fulan merasa tersinggung. Mau tidak mau ketika dia merasa melakukan perbuatan itu, dia jadi tersinggung. Tugas kita ketika tahu ada yang tersinggung, minta maaf. Ternyata ucapan ana disalahfahami. Dan kadangkala tulisan ini tidak mewakili jemaah. Ana sering melihat ya, tulisan-tulisan ketika dikonfirmasi sebenarnya niatnya baik. Cuma dalam tulisan itu tidak menjelaskan secara dalam. Dan sikap kita kalau ada yang tersinggung segera minta maaf. Yang live group itu kalau bisa telepon, jangan WA lagi. Soalnya kalau WA nanti disalah fahami lagi, telepon minta maaf. Kalau mungkin kata-kataku menyinggungmu. Dan ada manusia-manusia jamaah yang kalau ngomong pedes tapi dia nggak ngerasa kalau pedes.
Jadi dia ini yang ngatakan orang lain baperan, padahal dianya yang nggak sadar kalau dia lisannya pedes. Tadi malam kita bahas, kita perlu dapat dapat informasi dari orang lain. Ketika tadi ada yang live group, antum tanya, apa mungkin omongan ana ini memang menyinggung gitu? Karena antum merasa tidak menyinggung, tapi orang lain merasa tersinggung. Kadangkala istri ana ngomong sama ana, bang, fulana ini kok sekarang beda sama ana, Pak. Ana ngomong, mungkin kau ngomong enggak ada apa-apa. Ana langsung ngomong, berangkat ke rumahnya, minta maaf. Ana yakin ada omonganmu yang disalahfahami sama. Akhirnya berangkat. Ternyata betul istri ana ngomong, iya ana ngomong seperti ini. Ana pikir omongan itu biasa, tapi ternyata buat dia sakit hati sama. Maka kita yang harus segera minta maaf. Hadza wallahu alam bissawab. Kita sampai subuh kan? Antum masih ada jam ya? Jazakallahu khair. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita agar tidak cepat emosi? Padahal kita sudah sering memperbanyak istighfar. Nah, bicara emosi jamaah, akhlak buruk, karakter buruk ini akarnya ada 4. Siapa yang bisa nyebutkan? Ada hadiah kan? Nah, akhlak buruk itu akarnya 4. Salah satunya marah. Apa? Makan haram bukan akhlak lah. Karakter ini sesuatu yang ada di dalam jiwa manusia aja. Angkat tangan yang mau jawab nggak ada. Dengki bukan. Apa? Tertawa ya. Nah, suudzon enggak? Ini pelit, malas bukan. Syahwat, syahwat. Ada 4, syahwat. Marah, syahwat, kemudian kasih hadiah itu. Mana hadiahnya? Ini hafalkan nih apa? Terburu-buru. Kata Ibnu Qayyim 4. Yang pertama al-jahl, kebodohan. Yang kedua kezaliman. Yang ketiga syahwat. Yang keempat amarah. Antum kalau lihat yang namanya kebodohan itu buat orang bertindak yang dia tidak memikir akibat dari perbuatan dia. Zalim sudah. Terus syahwat, ngikutin syahwatnya. Dia ikut angin kemana syahwatnya mau, pokoknya nggak pernah dia nahan syahwatnya. Yang keempat amarah. Oleh karena itu ketika datang seorang sahabat kepada Nabi SAW, dia meminta nasihat. Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikan wasiat kepadaku. Apa kata Nabi SAW? La taghdab, jangan marah. Dia ini pikirnya dapat wasiat banyak jamaah, jangan ini lakukan ini, cuma dikasih satu, jangan marah. Lalu dia mengatakan, ausini, tambah lagi wasiatnya buat aku Nabi SAW. La taghdab. Tambah lagi, la taghdab, jangan marah. Udah cukup tuh. Subhanallah. Karena orang kalau marah, dia kadangkala sama orang tua jadi kurang ajar. Sama istri jadi mengungkapkan ucapan-ucapan yang kotor. Gara-gara marah. Terus bagaimana caranya Ustaz agar nggak marah? Yang pertama, hindarin hal-hal yang membuat antum marah.